Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, Ibu Fitrianingsih Direktur Bank Nusamba, serta seluruh teman-teman semuanya, karyawan dan karyawati Bank Nusamba yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada sore hari ini kita masih bisa ngaji, masih bisa silaturahim, thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki bulan Ramadan, insya Allah 2 hari lagi. Jadi mari kita persiapkan hati kita, tubuh kita dengan semaksimal mungkin untuk menyambut datangnya tamu agung bulan Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita, karena boleh jadi tahun depan kita tidak menangi lagi bulan Ramadan. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan, ya 2 hari lagi, maka kita pada sore hari ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, agar nanti masuk bulan Ramadan kita sudah siap, tahu apa yang kita kerjakan. Jangan sampai Ramadan tahun ini lebih buruk daripada Ramadan sebelumnya, atau ya sama saja, itu jangan sampai. Kalau bisa ya Ramadan besok harus lebih baik. Nah, kita baca dulu ya 3 ayat yang kaitannya dengan Ramadan. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita apa yang harus kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum
الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Baik, teman-teman semuanya, kita bahas beberapa hal ya kaitannya dengan Ramadan. Monggo Pak Babang. Yang pertama, ketika akan hadir Ramadan, itu yang kita tanyakan adalah hati kita. Apakah senang, apakah sedih, atau biasa-biasa saja. Ya. Kalau mau datang Ramadan, kok biasa-biasa saja, berarti tidak mengetahui ya, keutamaan dari bulan Ramadan. Akhirnya dia menghadapinya tanpa persiapan. Apalagi kalau sampai datang Ramadan sedih, karena sudah nggak bisa lagi makan, ya sudah nggak bisa lagi mungkin aktivitas yang membuat energi lebih terkuras, karena puasa itu identik lapar, gitu. Maka sedih dia karena nggak bisa makan lagi. Atau kita justru senang dengan hadirnya Ramadan. Nah, pertanyaannya kalau senang, senangnya karena apa? Apa karena THR? Atau mau dapat bingkisan? Atau dapat angpau atau yang lainnya? Nah, itu juga harus ditanyakan, senangnya itu karena apa? Karena kalau kita tinjau dari para ulama, para sahabat, senangnya mereka itu karena satu janji dari Allah yang mengatakan lewat Rasul, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia itu mau puasa ya, karena punya iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka Allah berjanji akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ini karena dia, maka senang dia. Kalau datang Ramadan, artinya selesai Ramadan dosaku habis. Gitu. Dosa yang hubungannya langsung dengan Allah. Tapi kalau dosa yang hubungannya dengan sesama manusia, ini tetap ada selama orangnya belum minta maaf atau belum mengembalikan hak-haknya. Maka kemudian di Indonesia ada tradisi halal bihalal. Ya, dengan tradisi ini maka dosa yang kepada Allah habis, dosa terhadap sesama manusia sudah dimaafkan. Nah, ini menjadi satu pemikiran kenapa senang ketika masuk bulan Ramadan. Ya, karena dosanya akan diampuni. Dan dosa itulah yang membuat seseorang masuk ke dalam neraka, diazab oleh Allah. Nah, lepas Ramadan maka ayatnya menjadi fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa'umu atau fahuwa. Ya. Jadi fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Jadi kalau berat timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah di surga. Fahuwa fi isatir radiyah. Ini kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Jadi itulah yang membuat orang itu senang menghadapi Ramadan. Maka bahasanya orang Arab mengatakan tarhibu
Ramadan. Tarhib itu dari kata marhaban. Orang Arab kalau menerima tamu, marhaban ahlan wasahlan. Marhaban itu artinya saya siap menerima dengan senang hati, dengan lapang dada. Nah, begitu juga dengan mau hadirnya Ramadan, kita sudah siapkan hati kita ini. Mau apa saja perintah dari Ramadan siap untuk dikerjakan. Mau bangun pagi, siap bangun pagi. Mau tidak makan siang hari, siap tidak makan siang hari. Gitu. Mau ada taraweh, siap ngikuti taraweh. Gitu. Artinya ritual ataupun ibadah di bulan Ramadan itu siap untuk diikuti. Nah, itu artinya dia ikhlas, senang. Nah, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya berbunga-bunga, senang ketika mau menjumpai bulan Ramadan. Itu sudah nilai positif dulu, ya. Artinya kalau sudah senang, ngerjakannya juga pasti nanti sungguh-sungguh gitu. Ya. Baik, yang kedua, kalau kita lihat teksturnya dari Ramadan, itu Ramadan formatnya itu benar-benar akan merubah kita menjadi lebih baik. Mau taat atau tidak taat, tapi Ramadan itu pasti akan merubah kita. Ya. Apa yang dirubah oleh Ramadan? Mau tidak mau, yang pertama adalah merubah fisik kita. Ya, fisik itu diantaranya adalah makan. Ya, makan itu dirubah oleh Ramadan. Yang pertama waktunya. Jam makan itu pasti berubah. Ya, biasa kalau bulan selain Ramadan makan pagi jam berapa? Ya, jam 7 ya, setengah 7, jam 7 kalau anak-anak sekolah ya jam 6. Ya, itu makan pagi. Tapi Ramadan sudah nggak bisa lagi itu dilakukan. Ya, coba Ramadan makan jam 6. Ya, pasti batal kan puasanya. Maka mau tidak mau Ramadan ya makannya sebelum subuh. Wah, artinya waktu sahur. Ya, sehingga kita harus merubah jadwal makan kita, yaitu sebelum subuh harus sudah makan kalau tidak ingin lemes nanti siang hari. Ya, berarti kan Ramadan memaksa merubah jadwal makan kita. Ya. Kemudian jadwal makan siang juga dirubah oleh Ramadan, bukan dirubah lagi, ditiadakan. Ya. Ramadan memaksa kita tidak ada makan siang. Ya. Kemudian makan malam ada. Nah, sehingga ini kalau kita ikuti aturan Ramadan, maka insya Allah ini cara makan yang sehat. Cara makan yang makannya pagi, kemudian malam, siangnya nggak usah gitu ya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, ya merubah jumlah makan juga. Yang biasanya 3 kali, ini cuma dua kali. Mau tidak mau tetap berubah. Nggih. Tapi biasanya kalau Ramadan makannya tetap 3 kali apa 2 kali ya? Biasanya habis tarawih makan lagi, tetap 3 kali ya, berarti belum berubah. Ya. Harusnya Ramadan itu ngirit, lebih ngirit dibandingkan selain Ramadan. Kenapa? Makannya cukup dua kali. Ya, sedangkan di luar Ramadan bisa berkali-kali ngemilnya itu. Ya, sehingga harusnya Ramadan itu menjadikan kita semakin ngirit. Tapi kenyataannya Ramadan malah boros. Ya. Ya, kenapa? Karena ngikuti nafsu, ya. Ngikuti nafsu. Siang hari, ya, Ramadan kita tahan nafsu, kita kelola nafsu. Ya, tetapi selesai buka, kita justru mengumbar nafsu. Maka apa yang diperjuangkan di siang hari nggak bisa dipertahankan di malam hari. Ya, itu ya. Sehingga kita lihat ya perilaku orang-orang yang berbuka puasa, ya, depan kanan es kolak, ya, depan kiri es teh, ya, depan masih ada lagi
gorengan, masih ada lagi bubur dan seterusnya. Sehingga ketika buka puasa itu dia sudah nggak bisa lagi mengontrol nafsunya. Nah, ini kan satu kelemahan ya. Ketika puasa yang menahan, kita bisa ya untuk menahan itu. Tapi di luar puasa kita nggak bisa ngontrol itu lagi. Baik, jadi puasa merubah tata cara makan kita, termasuk yang dimakan. Ya, kalau ikuti Rasul, kalau buka itu cuman 3 butir kurma. Ya, itu 3 butir kurma. Nah, itu kalau kita praktekkan berat itu berat. Nah, ini jadi kita akan menjadi sehat dan juga menjadi kuat ya insya Allah dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasul, karena teladannya itu ya. Nah, ini jadi cara kita berbuka ini yang kadang berlebihan. Dan satu lagi Pak, apa itu ya, mubadzir. Nah, ini kalau Ramadan biasanya ya, banyak yang tidak termakan karena tadi siang hari itu sudah persiapan, kok buka niki, ya, beli ini, apalagi di jalan-jalan itu banyak yang jualan, ya. Sehingga nanti setelah dibeli, ya itu sebelum sebelum makan, sebelum buka itu semangat makannya, semangat mau makan, tapi setelah buka itu turun langsung nafsu makannya, maka menjadi mubadzir. Nah, itu dikritik di dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin, ya, bahwa sesungguhnya memubadzirkan barang itu adalah menjadi teman-temannya syaitan. Nah, kita nggak mau yang seperti itu, maka ya kalau buka sewajarnya seadanya ya, biar kita latihan tadi ya mengendalikan nafsu ya, mengendalikan nafsu. Ya, tapi kita kadang tadi, wah ini balas dendam kok Pak, gitu. Ya, sehingga buka puasa itu berlebih-lebihan. Akhirnya kalau sholat tarawih juga ngantuk. Nah, ini satu yang sering terjadi. Kemudian apalagi yang dirubah ketika puasa itu merubah jadwal tidur kita. Ya. Mau tidak mau, yang biasa sholat subuh tepat subuh bangun, ini sebelum subuh harus sudah bangun. Dibiasakan oleh Ramadan kita merubah siklus tidur kita. Ya, termasuk tidur siang. Mungkin yang biasa tidak pernah tidur siang, nanti Ramadan itu ya akan melaksanakan tidur siang. Ya, bahkan tidur subuh gitu. Kenapa subuh itu enak untuk tidur? Karena perut kenyang. Ya, habis sahur, sholat, wah ini ngantuk tidur. Ya, apalagi kondisinya dingin, ya, jam kerjanya disiangkan. Kalau sini jam kerja berapa? Yang pulang maju, kalau pagi berangkatnya tetap jam 8. Ya, tapi kalau ya sekolah-sekolah kan mundur setengah jam itu. Nah, ini artinya kalau dia ketiduran ada waktu jeda. Nah, itu. Jadi merubah jam tidur kita. Ya. Terus apalagi yang dirubah kalau Ramadan? Ramadan akan merubah sifat kita. Mau tidak mau sifat kita dirubah oleh Ramadan. Sifat-sifat buruk ya. Karena khawatir kita nggak dapat pahala. Mau bohong, waduh lagi puasa. Mau ghibah, waduh lagi puasa. Maka puasa Ramadan benar-benar mendidik kita, mendisiplin kita agar mempunyai sifat-sifat yang baik. Ya, karena khawatir kalau kita seperti itu, pahala kita nanti tidak terpenuhi. Nah, maka Ramadan kalau kita ikuti benar aturan-aturannya, selesai itu pasti akan menjadi muttaqin. Ya, akan muttaqin sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Terus apalagi merubah sifat sudah, ya, merubah lingkungan kita.
Ya, merubah lingkungan. Jadi tidak hanya merubah pribadi, tapi juga merubah keluarga serta lingkungan. Kita tahu kalau Ramadan, nanti masuk tanggal 1 Ramadan, malamnya itu suara masjid pada kiroah semua. Itu tadarus semua. Itu artinya lingkungan kita itu sangat religius. Ya, bahkan semua tempat-tempat maksiat itu kalau bisa tutup. Ya togel, ya perjudi karaoke, ya tempat-tempat maksiat itu tutup gitu. Itu artinya Ramadan itu memberikan perubahan pada lingkungan. Ya, semakin masuk bulan Ramadan akan semakin menjadi religius, bukan hanya pribadinya, bukan hanya keluarganya, tapi lingkungannya. Ya, orang jadi terus membina orang-orang fakir miskin, gitu. Di mana ada fakir miskin didatangi, diundang, dikasih santunan. Itu Ramadan, dan yang enggak itu terjadi di bulan selain Ramadan. Ya, maka Ramadan itu benar-benar akan merubah perorangan, merubah keluarga menjadi lebih akrab. Gitu, yang biasanya makan nggak bisa bareng, ini Ramadan bisa bareng. Ya, jadi menjanjikan perubahan. Ya, bahasanya itu wasilatut taghyir. Jadi Ramadan menjadi wasilah untuk berubah dan merubah dari mulai perorangan, ya, kemudian keluarga, lingkungan, baik lingkungan kerja ataupun lingkungan tempat tinggal kita, bahkan satu negara. Ya, itu bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, maka harapannya selesai Ramadan, ya, itu perubahan itu terus dibawa dan dilanjutkan. Tapi sayangnya habis Lebaran, lebar. Ya, habis Lebaran, lebar. Dan itu terulang terus berkali-kali setiap tahun. Seolah-olah Ramadan itu enggak membekas gitu. Ya. Orang yang biasanya Ramadan bangun sebelum subuh, nanti Syawal itu sudah kembali lagi seperti biasa. Nah, enggak mampu mempertahankan Ramadan di bulan-bulan setelahnya. Nah, itu kelemahan yang setiap tahun dialami oleh saudara-saudara kita yang termasuk kita juga. Ya, maka dalam bahasa agamanya ada virus namanya futur. Ya, futur itu keterputusan. Yang tadinya semangat kemudian terus turun. Nah, itu virus yang berbahaya yang akan banyak menjangkiti nanti setelah Ramadan selesai. Ya, sekarang ini kita semangat mempersiapkan Ramadan. Ya, tapi nanti selesai Ramadan, ya harus ada kelanjutan programnya. Jangan sampai Ramadan selesai ya ibadahnya ya Ramadan saja. Maka ada istilah yang mengatakan kun abidan, ya, jadilah orang yang menyembah Allah walatakun ramadhaniyan. Ya, jadi ibadahlah, jadilah orang yang selalu ibadah kepada Allah, jangan hanya menjadi orang yang ibadah hanya di bulan Ramadan. Nah, ini sudah berkali-kali kita sampaikan, ya, harapannya nanti benar-benar merubah situasi kondisi kita pasca Ramadan. Ya. Kemudian ya, Ramadan itu ya secara bahasa artinya adalah membakar. Ya, membakar karena saking panasnya kemudian Ramadan itu ya dikatakan membakar. Lah apa yang dibakar? Ya, ada yang mengatakan kalau orang puasa tubuhnya panas. Ya, tubuhnya panas, maka hawanya terus pengen minum, gitu, pengen tempat-tempat yang adem. Ya. Tapi yang pas adalah Ramadan itu akan membakar apa? Dosa-dosa kita, bukan hanya sekedar membakar kalori ya. Ya, memang kalau Ramadan itu kan kalori kita ya terbakar. Ya. Tapi bukan hanya itu, tapi membakar dosa-dosa. Ya, sehingga itulah yang sangat dinantikan oleh para sahabat, selesai Ramadan dosanya dibakar oleh Ramadan. Ya, sehingga tadi dijanjikan oleh Allah dosanya diampuni, kemudian itkun minan nar, ya, dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan
surga. Nah, janji Rasul juga begitu dalam satu hadis bahwa al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Ya, di surga itu merindukan 4 golongan. Ya. Biasanya kan kita yang merindukan surga. Biasanya kita yang ingin sekali masuk surga, tapi ini enggak, kebalik. Ya, justru surga yang merindukan kita. Ya, jadi surga yang ingin kita itu masuk ke sana. Jadi surga itu mencari siapa 4 golongan ini yang lebih layak untuk masuk ke surgaku gitu. Itu surga. Ya, jadi misalnya kalau ada presiden datang itu semua pengen ketemu, semua pengen salaman, semua pengen berfoto selfie, semuanya pengen. Ya, tapi ini justru presiden yang ingin foto sama dia. Ya, presiden yang ingin ketemu sama dia. Kenapa? Karena punya kelebihan. Sehingga presiden tertarik, itu suruh sini. Ya, dipanggil sama presiden karena dia yang menginginkan. Nah, surga itu juga begitu. Ya, kalau kita biasa-biasa saja nggak punya kelebihan, ya masuk surga ya sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau kita punya kelebihan, nah, surga yang menginginkan kita. Apa itu? Yang pertama adalah talil Quran. Gitu. Orang yang membaca Al-Quran itu oleh surga dicari siapa yang pembaca Quran itu. Ya. Dia akan mencari ini nanti yang akan menempati surgaku ini. Ini orang pertama adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Ya, mempelajari, mengkaji itu yang dicari oleh surga. Ya. Kemudian yang kedua adalah hafizul lisan. Orang yang mencegah lisannya mengendalikan ucapan. Ini kan menjadi penting karena orang yang menjaga lisan itu insya Allah tidak akan menyakiti temannya atau enggak akan menyakiti orang lain. Maka surga suka orang seperti ini. Ya, jangan-jangan nanti kalau sudah masuk surga lidahnya tetap menyakiti orang, kan bahaya itu. Ya, kumpulan orang-orang baik semua lidahnya begitu. Nah, maka penghuni surga yang dirindukan surga itu sudah terbiasa dia menahan lisannya. Jadi kalau ngomong itu dipikir. Kalau saya ucapkan seperti ini menyakiti apa tidak? Kalau saya ucapkan seperti ini ada yang tersinggung atau tidak? Nah, itu hafizul lisan. Dan lisan itu paling banyak mengambil peran untuk memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya, maka yang dirindu surga adalah yang kedua orang yang mau menjaga lisannya. Yang ketiga mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Ini istimewa. Ya, dia mau memberi makan orang yang kelaparan. Maka surga senang nih orang-orang seperti ini. Ya, di mana ada kelaparan dia datang, dia bantu. Ya, itu dirindukan surga. Bukan lagi dia yang rindu surga, tapi surga yang rindu dia. Ya, karena dia mau membantu orang-orang yang kesulitan tadi. Nah, yang keempat yang disebut dengan orang yang dirindukan surga adalah as-shaim fi syahris syam. Ya, orang yang mau puasa di bulan Ramadan. Nah, itu dirindukan surga. Ya, maka Ramadan itu menjadi momentum yang sangat bersejarah dalam kehidupan seseorang. Sehingga nanti kalau dihisab itu, ya dari mulai tahun Muharram sampai Dzulhijjah, itu yang paling menonjol grafik kesolihan yang naik itu adalah grafiknya ketika berada di bulan Ramadan. Nah, ini kenapa ya? Karena tadi nilainya dilipat gandakan 10 kali lipat dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya. Ya, baik. Ini gambaran ya kenapa kita memasuki Ramadan itu harus dipersiapkan. Karena kalau nggak dipersiapkan pasti ya tidak lebih berhasil daripada yang dipersiapkan. Jadi sesuatu yang dipersiapkan pasti akan lebih sukses dibandingkan yang tidak dipersiapkan. Ya, termasuk program-programnya nanti apa saja. Target-target Ramadan itu harus ada. Ya,
Kalau di pekerjaan kan ada target ya Pak ya. Ada target setahun itu harus dapat berapa, gitu kan. Harus langkah-langkahnya jelas. Ini itu untuk meraih kesuksesan dunia itu sudah ada target dan detail langkah-langkahnya SOP-nya. Ya, maka untuk mencapai Ramadan itu mau tidak mau juga harus lebih detail itu. Ya, harus ada persiapan dan ada target. Ya, set targetnya 1 hari ya sesuai kemampuan. 1 hari misalnya untuk Quran 1 juz. Untuk sedekah 1 hari 10.000. Ya, untuk sholat tarawihnya ya dilaksanakan juga. Ya, kemudian macam-macamnya itu sudah jadwalnya komplit, tinggal kemudian implementasi. Ya, bahkan kalau orang-orang dahulu itu kalau mau masuk Ramadan, dia sudah siapkan waktu khususnya. Jadi dia bekerja 11 bulan hanya untuk ya dia libur 1 bulan. Ya, dia dagang misalnya, dagangnya 11 bulan, yang Ramadan libur. Ya, tapi kalau kita agak repot itu. Ya, sebulan libur itu kan repot sekali gitu. Ya, ya maka ini perlu ditarget minimal 10 hari terakhir. Ya, minimal itu target 10 hari terakhir itu jangan diganggu gugat gitu. Ya, tapi itu pun juga nggak bisa ya. Karena kita punya satu tradisi yang merusak 10 hari terakhir. Namanya apa? Satu mudik. Mudik itu kan rata-rata H-7, H-5 gitu. Yang itu 10 hari terakhir. Ya, sehingga kadang malah nggak puasa karena perjalanan, ya, malamnya juga. Nah, memang tujuannya baik, tapi bisa nggak dirubah? Ya, kan itu tergantung kita. Ya, mudiknya itu sebelum Ramadan atau setelah hari raya kita mudik gitu. Ya, kalau itu bisa, insya Allah nggak akan mengganggu 10 hari yang terakhir. Ya, itu ada Lailatul Qadar di situ. Yang mana Lailatul Qadar itu nilainya dijelaskan dalam Quran, khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kayaknya nggak banyak tertarik dengan janji Allah itu loh. Dengan penjelasan khairu min alfi syahr itu enggak tertarik itu. Kenapa? Ora ketok. Ya, beda dengan dijanjikan uang, kamu tak kasih kalau 1 hari ini enggak tidur misalnya. 1 hari ini kamu baca Quran tak kasih uang 1 miliar. Berarti lebih tertarik itu Pak itu. Jadi kalau seandainya bunyi ayatnya ya 1 malam itu akan mendapat uang 1 miliar, itu lebih rebutan daripada Lailatul Qadar. Ya, karena apa? Karena dia merasakan itu. Ya. Jadi ada 10 hari terakhir itu yang mengganggu, salah satunya adalah mudik. Yang kedua apa? Ya, pasar. Ya. Pasar itu kalau 10 hari terakhir justru semakin ramai. Semakin ramai. Bahkan ada istilah ada pasar kembang sekalian itu. Ya. Jadi orang-orang ya, sudah enggak lagi masuk masjid tapi masuk ke pasar-pasar gitu. Nah, ini satu kejadian yang terulang-ulang setiap tahun. Nah, ini kita harus berusaha bagaimana memperbaiki Ramadan kita, terutama kalau enggak bisa semuanya full ya 10 hari yang terakhir itu ya untuk kita fokuskan ya. Nah, itu pun juga berat sekali. Ya monggo mungkin dari 10 hari ada 1 hari atau 2 hari yang kita gunakan untuk iktikaf. Ya. Kalau ikut syariat Rasul, iktikaf itu 10 hari. Ya. Itu iktikaf yang jelas-jelas itu dilaksanakan oleh Rasul. 10 hari full. Ya. Tidak keluar masjid. Ya. Tidak bahasa kita ora kerja gitu. Memang disiapkan untuk khusus beribadah kepada Allah. Ya. Tapi kalau itu kita lakukan sekarang itu kayaknya nek urung pensiun urung iso. Itu berat ya, berat. Tetapi perlu dicoba, ya, disiasati. Mungkin kalau ada cuti gitu kan,
Ya, cuti misalnya, kenapa nggak diambil cuti itu 10 hari terakhir misalnya? Ya kan bisa, korbankan yang lain nggak apa-apa, tapi 10 hari. Kalau nggak bisa ngejar yang 1 bulan full, kejar yang 10 hari. Ya, yang ketemu itu Lailatul Qadar. Ya, karena Lailatul Qadar itu menurut perkiraannya adalah 10 hari terakhir. Ya, meskipun tanggalnya nggak jelas kapan itu terjadi, tetapi ancer-ancernya adalah 10 hari yang terakhir. Ya, itu yang ya, terus apalagi yang membuat Ramadan kita itu biasanya rusak, tidak bisa fokus. Ini tradisi rumah, ya, memperbaiki rumah, ngecat rumah. Nah, itu biasanya itu untuk Ramadan atau untuk Lebaran. Nah, itu biasanya kan untuk Lebarannya. Jadi kita nggak persiapan Ramadan, tapi fokusnya justru menyiapkan Lebaran. Ya. Bahkan mungkin sejak awal Ramadan itu sudah ada yang bikin kue, ya, sudah siap bajunya nanti jahit. Pokoknya Ramadan nanti jadi Lebaran harus sudah jadi. Jadi belum apa-apa, Ramadan belum masuk sudah mikir Lebaran. Nah ini yang kadang mana yang lebih penting, mana yang penting, mana yang kurang penting, itu skala prioritasnya belum bisa kita terapkan. Nah ini kalau udah kita tahu Ramadan itu lebih penting, rasa mikir baju, kalau bisa ya beli bajunya sebelum Ramadan, gitu, sehingga nanti enggak ganggu Ramadan. Ya, itu kan lebih aman, serak keroyokan, rasa panas-panasan ke mall. Ya, untung sekarang sudah banyak online gitu kan, tinggal sampai di rumah, siki seneng wes rasa kakean pilah-pilih gitu. Ya. Pilah-pilih terus akhirnya ndak baca Quran, ndak ada pengajian. Itu rugi, benar-benar rugi. Ya, jadi ini mumpung belum masuk ya, belum Ramadannya belum masuk, itu sudah ada persiapan, ada gambaran kita, ya tadi targetnya apa? Ya, targetnya apa? Untuk bisa merubah kita itu targetnya apa? Suatu hari nanti ketika kita di akhirat itu benar-benar akan menyesal ketika ada peluang Ramadan tapi nggak maksimal. Ya, ada peluang Ramadan tapi nggak bisa diisi dengan amal yang nanti menghasilkan banyak pahala tadi. Ya, dosa diampuni, ya, pahala dilipat gandakan. Kurang apa janji yang Allah berikan? Dan satu-satunya bulan itu yang disebut oleh Al-Quran ya hanya Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Maka sekalian ini tinggal 2 hari, apa persiapan kita ini harus sudah matang. Perlu buat jadwal gitu ya. Jadwal sholat jamaah. Ya. Nanti kalau sholat jamaah conteng. Ya. Kalau enggak sholat jamaah disilang. Sehingga Ramadan gitu, selama Ramadan saya jamaah ya terus kecuali beberapa kali ketahuan. Karena jangan sampai kita ketoke jamaah terus jebulane dihitung sama malaikat kok enggak sama. Gitu. Jadi cocokkan data nanti. Ya, karena setan itu akan mengatakan kamu kotoke wis apik, kamu sudah rajin sedekah, sudah banyak amal solehnya. Setan akan seperti itu, Pak. Ya, maka bahasanya hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ingin tidak kami kasih tahukan kepada kalian orang yang paling menyesal nanti di akhirat itu. Apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang mereka merasa ya sudah baik, sudah merasa sholih, padahal yang dia kerjakan tidak seperti itu. Itulah orang yang nanti akan menyesal. Baik, jadi Bapak sekalian, kita masuk Ramadan kita harus sudah siap tempur. Itu kan bulan jihad. Ya, bulan jihad disyariatkannya Ramadan itu bersamaan dengan sebelumnya pensyariatan kiblat. Ya. Jadi kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu ya mendekati pensyariatannya puasa. Kemudian setelah itu disyariatkannya pula perang Badar. Ya.
Jadi ada 3 peristiwa pada bulan Ramadan itu. Satu, ya, sebelumnya didahului dengan perpindahan kiblat, kemudian puasa, ya, kemudian dilanjutkan dengan langsung perang pada bulan Ramadan itu. Perang apa? Perang Badar. Nah, ini berat sekali. Ya, tetapi karena iman sudah kuat, maka diperintah apapun oleh Allah dan Rasul, semangat para sahabat itu. Ya, jadi puasa disyariatkan itu tahun kedua Hijriyah. Ya, tahun kedua berarti 15 tahun setelah kenabian. Ya, di Mekah itu Nabi enggak pernah mewajibkan puasa. Ya, Nabi puasa. Puasa yang dilakukan adalah satu puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Itu Rasul puasa itu. Kalau kita puasa Syura itu. Ya, Rasul puasa. Kemudian setelah itu puasa apa? Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid sebelum Ramadan itu Ayyamul Bid. 3 hari setiap bulannya. Tanggal 13, 14, 15. Nah, kemudian baru 15 tahun berikutnya disyariatkanlah wajib puasa Ramadan. 30 full, 30 hari. Dan tidak ada ibadah yang lebih lama selain puasa. Ya, coba lihat semua ibadah, kira-kira apa yang paling lama? Syahadat, syahadat ya, 1 menit nggak ada. Kemudian sholat, berapa menit kita sholat? Ya, 5 menit itu sudah dengan doa, dengan zikir dan doa itu 5 menit itu. Ya, apalagi kalau sendirian, itu super kilat, bisa 1 menit 4 rakaat itu. Tapi kalau jamaah masih mending ya terkontrol ya dengan imam ya terkontrol itu. Ya, artinya sholat itu ya 5 menit itu. Ya, kemudian zakat itu lebih cepat lagi zakat. Tinggal gerek atau pencet itu selesai zakat itu. Haji berapa hari haji? Ya, 40 itu karena nunggu pesawat dan belanjanya itu. Ya, sama jeng-jengnya itu. Ya. Hajinya sendiri itu hanya 4 hari. Ya, kan tanggal 9 wukuf, ya kan? Tanggal 9 wukuf, kemudian tanggal 10-nya mabis di Musdalifah, kemudian lempar jamarat. Ya, 10, 11, 12, ya kan? Kalau mau komplit nafar sani ya 13, 5 hari. Ya, itu pun waktunya sebentar-sebentar. Misalnya wukuf. Wukuf itu dari tergelincir matahari sampai tenggelam. Itu berapa jam? Dari zuhur sampai maghrib. Ya. Jam 12 sampai jam 6, ya 6 jam. Wukuf itu. Ya. Mabit itu juga sing penting sebentar tidur, nanti terus balik ke Mina lagi boleh. Lempar jamarat 1 jam. Itu jalannya, lemparnya saja cepat itu. Ya. Jadi yang paling lama ibadah itu ya puasa. Ya, puasa. Dan itu sangat privat, ya, sangat privasi. Orang lain itu kadang nggak bisa mengetahui kalau kita ini puasa atau tidak. Gitu. Jadi misalnya di kamar mandi terus minum itu siapa yang tahu? Gitu. Itu dia keluar ya, puasa lagi. Ya, maka kalau ada undangan buka bersama rame, ya rame. Undangannya buka bersama, bukan puasa bersama. Ya, rame mau buka bersama, tapi berbuka kadang orang sholat. Berbuka itu maghribnya itu kadang nggak sholat. Bagaimana tahunya? Ya, kita akan mengamati. Nah, misalnya buka bersama di resto gitu kan. Itu musholanya kecil. Ya, kemudian yang makan itu yang buka bersama banyak. Ya, pertanyaannya apakah ketika mereka makan itu langsung sholat? Kan ngobrol dulu. Ya, sholat engkau lah. Ketika engkau itu kadang ada yang sholat di sini, ada yang masih ngobrol, ada yang pulangnya ke rumah. Iya, kalau sampai waktu maghribnya makan itu nggak cukup 15 menit. Ya, padahal waktunya maghrib isya itu nggak ada 1 jam. Gitu. Maka banyak itu yang kita prihatinkan. Kadang buka puasa tapi tidak sholat, atau sholat tetapi nggak berjamaah dan seterusnya.
Ya, mungkin khawatir juga kalau nggak puasa tapi ikut buka gitu. Loh, kita kan karena privasi itu nggak tahu gitu. Musim panas wudhu kumur gitu ya. Kumur 3 kali keluarnya cuma 2 kali. Ini korupsi wudhu gitu. Ya, baik. Jadi seperti itu ya, gambaran-gambaran kita ketika menghadapi Ramadan. Semakin kita tahu ilmunya, Masya Allah, ya semakin kita akan mengharapkan Ramadan itu hadir kembali. Maka satu hadis meskipun itu mengatakan kalau kita tahu mafi Ramadan, apa yang ada dalam Ramadan, kita pasti berangan-angan terus ketemu dengan Ramadan. Ya, ini yang bicara adalah keyakinan. Ya, ini. Jadi dari sisi Ramadan seperti itu. Nah, kemudian ayat yang kita baca tadi ya, itu dijelaskan bahwa yang kewajiban puasa ya as-siyam ya, itu ternyata umat-umat yang terdahulu pun juga diwajibkan oleh Allah untuk puasa. Buktinya ada puasanya Nabi Daud. Ya, Nabi Daud itu juga puasa. Bahkan oleh Rasul dikatakan sebaik-baiknya puasa sunnah itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan itu sepanjang hidup. Enggak ada batasan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, enggak ada. Sepanjang hidupnya puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Dan itu oleh Rasul dikategorikan sebagai puasa sunnah. Ya, sahabat itu kan pengen sekali menjadi orang yang melaksanakan amal ibadah yang terbaik. Maka datang kepada Nabi untuk berpuasa. Ya, kalau kamu pengen puasa cukup puasa Senin atau Kemis. Mereka jawab, ya Rasul kalau cuma Senin Kemis kami sangat mampu, ingin yang lebih dari itu. Ya, yaudah kalau begitu tambahi puasa Ayyamul Bid. Senin Kemis tambah Ayyamul Bid. Ya, itu sudah berapa? Banyak itu 8 tambah 3. Ya, itu sudah 11 sendiri, hampir separuh bulan. Gitu. Saya masih kuat ya Rasul gitu. Ya sudah tambahi Daud. Ya, Daud sudah separuh, puasa separuh tidak 1 bulan 15 atau 14 hari. Ya, kalau setelah itu sudah kamu nggak boleh puasa selain itu. Artinya yang paling pol itu puasa Daud. Nggak ada puasa wisol, puasa setiap hari kecuali Ramadan. Nah, ini. Jadi orang-orang yang terdahulu itu juga punya kewajiban puasa. Puasa Daud, puasanya Nabi Musa, puasanya Nabi Isa. Nah, cuman mungkin syariatnya yang berbeda. Orang Jawa juga punya cara puasa. Macam-macam namanya juga. Poso itu kan, ada namanya poso mutih. Ya, poso mutih itu berarti apa itu? Poso mutih itu ya boleh makan nasi tapi nggak boleh pakai lauk. Nah, pakai makannya yang putih-putih gitu. Ya, jadi puasa mutih itu boleh makan cuma nasi aja. Ya, tapi ya tetap kenyang kan itu. Iya, terus puasanya apa itu? Ya, jadi nanggung puasanya itu kan, puasanya nanggung. Ya. Kemudian misalnya minum minum yang putihan saja gitu, nggak boleh ngopi, nggak boleh ngeteh. Ya. Terus ada puasa pati geni, gitu, puasa ngerowot, puasa apa lagi? Ya, itu puasa yang ada pada orang-orang Jawa. Maka bahasa puasa itu pakai puasa yang syar'i, yaitu yang ditetapkan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Oke, kemudian kita langsung ke ini ya. Goalnya puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Itu menjadi harapan. Jadi kita puasa itu punya harapan. Saya puasa itu harapannya biar menjadi mutakin. Karena kalau mutakin itu janji yang Allah berikan lebih banyak apa? Uiddat ya, jannah itu uiddat lil muttaqin. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi
mau puasa itu menjadi sarana syarat untuk masuk surga. Maka nanti benar-benar orang yang puasa itu dirindukan surga. Terus apalagi ya, akan diberikan solusi oleh Allah, akan diberikan jalan keluar dari problematika, kemudian akan ditambahi rizkinya, dan masih banyak lagi termasuk dimuliakan derajatnya oleh Allah. Nah ini puasa. Ya, maka orang dahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Ya, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan badan saya, berikan kekuatan untuk sampai ke Ramadan. Itu 6 bulan, bayangkan, 6 bulan sebelum Ramadan sudah doa. Ya, sehingga ketika nanti di pertengahan jalan dia meninggal, itu sudah niat ya, untuk puasa Ramadan. Nah kita ini kadang Ramadan kurang berapa hari itu serak ngelebo gitu kadang. Nah, ini ya, jadi pentingnya ya kita mengetahui seperti apa Ramadan, keutamaannya apa. Ya, ada Lailatul Qadar, kemudian ada dosa-dosa diampuni, ada doa dikabulkan oleh Allah, dilipat gandakan pahala. Itu semua ada di bulan Ramadan. Nah, maka kalau enggak kita maksimalkan rasanya kok rugi gitu. Nah ini jadi teman-teman semuanya, ini ya kaitannya tarhib Ramadan, bagaimana kita menghadapi Ramadan dengan semangat ya, dengan penuh keyakinan ya bahwa Ramadan itu akan mampu merubah kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kalah seperti dengan ular, gitu. Jangan sampai kalah dengan ular. Ular itu puasa itu ngelungsungi kulitnya baru. Orang jadi senang kulitnya baru. Ya, jangan kalah sama ular, gitu. Ular itu karena dia metamorfosis ya, dari ular menjadi kepompong, kemudian terus jadi kupu-kupu. Yang tadinya orang jijik melihatnya, justru setelah dia puasa senang. Jangan kalah sama ayam, karena puasa ngengkremi telurnya itu puasa loh ayam itu. Dia kasih makan aja tidak itu. Kok kuat 21 hari enggak makan? Kita kan paling 12 jam. Ya. Tapi ayam itu selama dia ngengkrem itu enggak makan gitu. Tapi kuat. Kenapa? Demi anaknya lahir. Ya. Untuk memberikan kehangatan. Jadi kalau dia keluar nanti ayah enggak jadi keluar nih kan. Ya, kutuk apa jadi kuuan nanti jadinya. Nah, dia enggak mau, dia ingin anaknya lahir. Ya, rela berkorban, tidak makan. Ayam saja seperti itu. Nah, kita kalau puasa kira-kira outputnya apa? Yang berubah apa? Nah, itu harus kita targetkan mulai sekarang. Minimal ibadahnya naik, baca Qur'annya naik, imannya tambah kuat. Baik, saya kira sampai ini dulu. Monggo kalau ada pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik di bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir. Yang saya lihat memang fenomenanya berlomba-lomba, yaitu di hari yang tanggalnya ganjil. Di tanggal ganjil pada etika, pada ibadahnya ditingkatkan dan sebagainya, yang ujungnya katanya mengejar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kalau ibadahnya untuk mencari Lailatul Qadar, ini katanya kalau ibadah hanya untuk Allah, Tat. Nah ini kalau kita terus terobsesi mengejar Lailatul Qadar, terus gimana, Tat? Padahal fokusnya ibadah hanya kan hidupku matiku kan ibadah hanya untuk Allah gitu, Tat. Nggih ngoten, Tat, pripun? Ya. Baik. Ketika kita ibadah ya, kemudian mengejar sesuatu yang memang Allah janjikan ya. Lailatul Qadar itu kan ada, dan Allah juga menyampaikan inna anzalnahu fi lailatul Qadar.
Ya, kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Al-Qadar. Apa itu malam Al-Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Itu kan diulangi lagi kan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, ya, langsung oleh Allah dijelaskan. Allah langsung yang menjelaskan. Lailatul Qadri, ya, malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Ya. Di mana malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau orang itu mengejar Lailatul Qadar itu karena memang Allah sudah menjanjikan itu. Nah, kapannya ini memang dirahasiakan oleh Allah. Awalnya itu sudah jelas tanggalnya, diberitahukan oleh Rasul. Tapi Rasul lupa. Ya, dilupakan oleh Allah tentang kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi. Jadi suatu riwayat disebutkan Rasulullah sudah ngantongi ini tanggal Lailatul Qadar. Ya, sudah di benaknya Rasul sudah jelas tanggalnya. Lalu Rasul ingin sampaikan kepada para sahabat, ternyata di tengah jalan Rasul ketemu orang yang sedang kelahi, bertengkar. Nah, kemudian Rasul dilerai. Ya, setelah ini damai, Rasulullah lupa, gitu. Dibuat lupa oleh Allah tentang apa yang mau disampaikan. Tadi tanggal berapa ya? Ya seperti kita kalau sholat itu loh, gitu. Ini rakaat ketiga, rakaat keempat. Gitu. Padahal sudah jelas tadi kita tuh kayaknya rakaat 2, ini rakaat ketiga. Tapi kok orang di belakang subhanallah gitu loh. Ya. Jadi baru saja kita lalui, baru saja kita ingat-ingat, tapi kemudian jadi lupa. Itu kan kita sering terjadi. Nah, Rasul itu dibuat lupa oleh Allah tentang tanggal yang persisnya di Lailatul Qadar. Maka hadisnya ya, dikatakan kayaknya tanggal ganjil. Ya, ganjil itu di 10 hari terakhir. Ya, tanggal 21, tanggal 23, 25, 27 dan seterusnya. Ya, tetapi yang bahasa hadisnya yang lebih ditonjolkan justru yang malam 27 itu. Maka banyak yang jujuk, aku etikafnya malam 27. Mbok menawa Lailatul Qadarnya turun tanggal itu. Nah, ini. Jadi kita nggak ngerti semua. Maka kalau pengen menjaring Lailatul Qadar biar dapat, yo sejak 10 hari terakhir itu full, pasti dapat gitu kan. Orang yo jujuk saja gitu. Atau mau lebih full lagi ya dari awal sampai akhir ya, itu full, nanti pasti dapat Lailatul Qadar gitu. Nah, bagaimana ibadah kita kalau mendapatkan itu boleh-boleh saja dan sah karena memang Allah menjanjikan adanya Lailatul Qadar ya. Tapi kalau ramainya ibadah hanya di malam itu saja, ya itu kurang pas. Ya, malam itu boleh meningkat tapi malam yang lainnya juga harus diimbangi dengan kebaikan. Cuman malam itu lebih giat lagi lah, kira-kira begitu. Karena ada bonus yang ingin Allah berikan di bulan itu. Ya, jadi sangat wajar kalau mereka mengejar di tanggal-tanggal ganjil itu karena memang arahannya kurang lebih akan turun di tanggal-tanggal yang ganjil. Seperti itu. Memang kalau bicara Lailatul Qadar, siapa yang tidak tertarik ya? Dan ini merupakan satu bonus yang menyemangati orang untuk bergembira ria menuju Ramadan. Terus orang yang ibadahnya seperti apa? Kalau kan ciri-cirinya apa tandanya di 10 hari terakhir, bahkan dijelaskan yang ganjil. Apakah kalau dari awal-awalnya orangnya karena tahunya 10 hari terakhir maka ibadahnya angin-anginan di 10-20 hari yang sebelumnya kan gitu. Karena wah ini nanti 10 hari terakhir aja, apalagi ada ganjilnya, wah angin-anginan. Apakah ini akan bagaimana mendapat Lailatul Qadar apa tidak? Yang pertama itu. Yang kedua, ciri-ciri orang yang ibadahnya dalam Ramadan itu terus mendapat Lailatul Qadar itu yang semacam apa? Orang yang
semacam apa, ciri-cirinya apa, tanda-tandanya apa. Kalau dia mendapat Lailatul Qadar, apakah hanya kita bisa merasakan atau orang lain atau bagaimana, Tat? Terima kasih, Tat. Ya ini yang agak susah jawabnya. Ya, jadi orang yang oportunis itu yang memanfaatkan pas mana dia butuh gitu kan. Jadi kalau misalnya 10 hari terakhir sehingga tidak usah maksimal, itu dia rugi sendiri. Karena di bulan Ramadan semuanya itu adalah dilipat gandakan. Ya, semuanya dilipat gandakan. Jadi kalau dia apalagi menjelang terakhir gitu. Kalau dia hanya ngejar di terakhir saja ya untunglah ada yang dikejar gitu. Kalau sampai enggak sama sekali kan gitu. Jadi bahasanya kita kalau nggak bisa ngejar yang awal, kejar yang paling terakhir gitu. Ya, sehingga kamu mendapatkan intinya itu di bulan Ramadan. Tapi kalau bisa ya sejak awal kamu sudah bagus, sudah maksimal, tinggal nanti akhir-akhir ini tambah kuatkan lagi. Itu namanya orang mengatur strategi gitu kan. Ya, jangan sampai yang sekarang terjadi semangat di awal tapi terus turun gitu. Ya, jadi kalau kita pelari itu, ya pelari jarak jauh gitu kan, ya pertama itu kita santai, kita agak santai, menyesuaikan tubuh, menyesuaikan irama, ya, sehingga nanti nggak kaget tubuh kita tuh semakin giat, terakhir semakin kencang. Nah itu seperti kuda lari kan begitu. Jadi mendekati garis finish dia harus lebih kuat lagi, lebih kencang lagi. Itu yang yang bagus, artinya dia standar dan terus ada kenaikan. Tapi kalau mengabaikan lah ini yang nggak boleh. Ya, aku ngejarku terakhir wae 10 hari terakhir. Ya kalau dapat, kalau enggak ini kan repot. Ya, kemudian kaitannya tanda-tanda dapat Lailatul Qadar, ya ini agak susah ini kan. Ya, karena tanda-tandanya itu bahasanya enggak secara pasti, hanya implisit saja dijelaskan oleh Rasul. Ada ketenangan, alamnya pun juga sangat tenang gitu kan. Ya, hanya tanda-tanda itu. Nah, kadang-kadang tanda-tanda itu kita jumpai, kadang-kadang juga enggak kita jumpai. Janjiannya yang tanggal berapa? Maka ini menjadi rahasia ilahi. Ya, pokoknya kita maksimalkan Ramadan itu insya Allah. Kalau malamnya kita setiap hari baca Quran, maka pas malam, karena itu malam, Lailatul itu kan malam. Ya, jadi nggak bisa siang. Ya, bahasanya bukan nahar, itu Al-Qadar, tapi Lailatul Qadar. Itu kan Lailah itu kan malam. Ya, jadi malam itu yang harus kita maksimalkan. Minimal malam itu selama 30 hari kita baca Al-Quran. Ya, sehingga minimal ada waktu yang kita dapat Lailatul Qadar itu. Ya, terutama yang 10 hari terakhir ini harus masuk Quran terus misalnya gitu. Ya, tapi yakinlah ada Lailatul Qadar. Gitu. Yang membuat kita semangat itu lah kapan? Ditunjukkan langsung tanggalnya. Ya kita yang lain nggak niat semua, Pak. Niatnya di hari itu tok gitu. Ya, tapi ketika menjadi rahasia itu akhirnya fastabiqul khairat, harus ngejar terus ini. Mbok di sini, akhirnya dia wis daripada itu semangat semuanya. Nah, seperti ajal. Ajal kalau kita tahu nanti kamu meninggal umur 50 tahun. Gampang. Tak tobat umur 45 tahun gitu kan. Karena sudah kita kasih tahu. Ya, tapi kita kan sudah ringnya tahu. Umur kita antara 60 sampai 70. Ringnya gitu, ring kematian seseorang itu kan sudah jelas. Sehingga ketika mendekati umur 50, waduh meh ini. Meh gitu kan. Umur 50, waduh meh, umur 60 meh lagi. Ya, kenapa? Standarnya jelas. Ya, meskipun tahun berapanya kita enggak tahu, tapi standar kebiasaan yang kita jumpai dari masyarakat yang ada itu jelas. Ya, Lailatul Qadar itu jelas juga itu. Cuman detailnya kita yang tidak tahu. Ya, yes, pokoknya fastabiqul khairat 10 hari hantem semangat pasti untuk Lailatul Qadar. Ya. Kalau enggak dapat ya nanti nama istrinya ganti Lailatul Qadar. Nambah dikit lagi Tan. Orang yang mendapat Lailatul Qadar setelah
Ramadan selesai, apakah ada perubahan tertentu atau masih sama seperti biasanya atau bagaimana? Insya Allah kalau dia benar-benar itu mendapatkan, insya Allah mendapatkan ya kalau kita sungguh-sungguh itu, ya, itu pasti ada perubahan, Pak. Ada perubahan, ada sesuatu yang beda, ya, yang mungkin nanti perlu kita rasakan, ya. Di malam-malam ganjil itu coba rasakan kira-kira ini malamnya kita ngelai itu ada enggak ya ketenangan, kemudian petunjuk, semangat, motivasi itu pasti ada ya. Maka nanti kita coba renungkan, kita amati ya. Ini janjinya adalah 10 hari terakhir. Maka 10 hari terakhir itu nanti kira-kira ada enggak pas semangatnya ibadah ya, kemudian tiba-tiba kok hati itu menjadi tenang gitu. Nah itu mudah-mudahan itu adalah tanda kalau mendapat Lailatul Qadar. Doanya dikabulkan. Wah ini doa saya ketika malam itu saya panjatkan kok dikabulkan sekarang. Nah, jadi sekali lagi itu menjadi rahasia ilahi. Ya, gitu ya. Maka kalau ada yang lain yang dari Zoom. Sepertinya cukup Ustaz. Okay. Baik sekalian, mari kita tutup kajian ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa masuk bulan Ramadan, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutakabbalan. Rabbana sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Rabbana la tad'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wal marida illa syafaitah wal mayyita illa rahimtah wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.